Tono, katanya kamu bisa menyetir kan? Tolong besok antar ibu ya. Ibu tidak punya supir dan kamu besok libur kan? Pesan suara dari Ibu Sarah itu terus berputar di kepalaku. Terdengar sangat rendah dan penuh tekanan yang dalam. Aku Tono, dan bagi orang seperti Ibu Sarah, perintahnya adalah mutlak yang tidak mungkin aku tolak. Pagi itu, aku sudah berdiri di depan mobil mewahnya, siap menembus perjalanan jauh yang katanya hanya untuk urusan bisnis. Begitu ia masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingku, bukan di kursi belakang, aku mulai memutar kemudi dengan tenang, menunjukkan kewibawaanku sebagai laki-laki yang bisa ia andalkan sepenuhnya di jalanan. Ibu Sarah tidak banyak bicara, ia hanya sesekali mencuri pandang ke arahku sambil merapikan roknya yang sedikit tersingkap, memberikan sebuah aksi nyata yang membuat fokusku hampir pecah. Tono, bawa mobilnya pelan saja ya, ibu ingin menikmati perjalanan ini lebih lama. Ucapnya dengan suara yang sangat rendah, kode rahasia yang hanya boleh aku yang tahu. Di dalam ruangan mobil ini, tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang rencana mendadak ini. Perjalanan yang seharusnya hanya beberapa jam, kini terasa seperti awal dari sebuah penyatuan rasa yang sangat autentik. Apalagi saat tangannya mulai bergerak mendekati tuas transmisi, tepat di atas jemariku yang sedang bekerja keras mengendalikan laju kendaraan ini. Langit berubah menjadi gelap pekat, dan hantaman air hujan di kaca depan membuat jarak pandangku benar-benar nol. Kilat yang menyambar berkali-kali memperlihatkan wajah Ibu Sarah yang pucat pasi di sampingku. Tono, kita cari penginapan dulu, Tono. Ibu takut, ibu sangat takut. Biar kita selamat. Suaranya yang gemetar itu memecah keheningan di dalam mobil. Badai di luar dan suasana mencekam di dalam ruangan mobil ini benar-benar mengunci keberanianku. Aku harus segera mengambil keputusan. Apakah ini hanya sekedar mencari perlindungan dari hujan? Ataukah ini adalah pintu masuk menuju sebuah rahasia yang jauh lebih dalam? Aku memutar kemudi dengan sangat tenang. Tanganku yang kekar dengan sigap mengendalikan mobil mewah ini, hingga akhirnya aku melihat sebuah papan nama penginapan kecil di pinggir jalan. Begitu mobil berhenti di parkiran, Ibu Sarah tidak langsung turun. Ia justru mencengkeram lenganku dengan sangat kuat, seolah tidak mau aku lepas sedikit pun dari jangkauannya. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya yang hangat beradu dengan dinginnya hawa AC mobil, menciptakan sebuah getaran yang sangat dalam di dalam dadaku. Tanpa banyak bicara, aku segera mengambil payung dan membukakan pintu untuknya, melindunginya dengan aksi nyata agar tubuhnya tidak tersentuh air hujan sedikit pun. Kami berjalan sangat rapat menuju lobi, hingga akhirnya petugas memberikan kunci untuk satu-satunya ruangan yang masih tersisa malam itu. Begitu pintu ruangan tertutup rapat, suara gemuruh badai di luar sana mendadak terdengar sangat jauh, menyisakan kesunyian yang sangat privat di antara kami berdua. Ibu Sarah berdiri mematung di tengah ruangan. Pakaiannya sedikit basah terkena percikan air, membuatnya terlihat sangat rapuh namun tetap penuh dengan wibawa. Tono, terima kasih ya. Kalau tidak ada kamu, ibu tidak tahu harus bagaimana di tengah jalan tadi. Ucapnya dengan suara yang sangat rendah. Aku melangkah mendekat, mengambil handuk kering yang tersedia, dan mulai mengusap rambutnya yang basah dengan gerakan yang sangat perlahan. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang cuaca buruk ini, karena kami berdua tahu bahwa suka sama suka telah menuntun kami ke tempat yang paling aman ini. Aksi tanganku yang mengusap pundaknya perlahan berubah menjadi sebuah perhatian yang jauh lebih berani. Ibu Sarah tidak menolak. Ia justru memejamkan mata dan menyambarkan dahinya di bahuku, mencari kehangatan yang... Suara petir di luar ruangan ini kalah jauh dengan suara detak jantungku saat menatap mata Ibu Sarah yang mulai berkaca-kaca. Ia yang biasanya memerintah dengan tegas, kini berdiri di hadapanku dengan napas yang memburu dan jemari yang gemetaran. Ia menarik kerah bajuku perlahan sambil berbisik dengan nada yang sangat rendah. Kamu Tono. Aku tahu malam ini aku aman. Aku terdiam, membiarkan keheningan ruangan ini bekerja di antara kami. Ibu Sarah menatapku dengan sorot mata yang sudah kehilangan seluruh pertahanannya. Tanganku yang kasar perlahan bergerak, memberanikan diri menyentuh pipinya yang hangat, menyeka sisa tetesan air hujan yang masih tertinggal di sana. Ibu tidak perlu takut lagi. Saya di sini, ucapku dengan suara rendah dan monoton, memberikan kepastian yang sangat kuat. Ia tidak menghindar, justru ia semakin mendekat, membiarkan tubuhnya bersandar sepenuhnya pada dadaku,
seolah mencari perlindungan dari badai yang belum juga redah di luar sana. Kamu Tono, tunjukkan sisimu, bisiknya dengan suara yang bergetar. Kalimat itu bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pengakuan bahwa rayuan batin yang kami rasakan selama ini akhirnya menemukan muaranya malam ini. Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya, merasakan setiap tarikan nafasnya yang mulai tidak beraturan. Di dalam ruangan yang remang ini, suka sama suka menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Tidak ada yang perlu disalahkan, karena situasi ini lahir dari sebuah kebutuhan akan kenyamanan yang sudah lama kami pendam masing-masing. Ibu Sarah perlahan melepaskan kancing jaketnya dengan gerakan yang sangat tenang. Matanya tidak sekalipun lepas dari tatapanku. Ia seolah ingin aku melihat setiap inci kerapuhannya malam ini. Akhirnya aku luluh juga di depanmu, Tono. Ucapnya hampir tidak terdengar, namun sangat jelas merasuk ke dalam jiwaku. Aku menariknya lebih rapat, membiarkan aroma parfumnya yang mahal bercampur dengan aroma keringatku, menciptakan sebuah atmosfer yang sangat privat dan intens. Di dalam ruangan ini, kami bergerak dalam harmoni yang sangat tenang, menikmati setiap detik penyatuan rasa yang sangat otentik tanpa perlu banyak bicara lagi. Aksi tanganku yang mulai mengusap punggungnya memberikan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa bagi Ibu Sarah. Ia memejamkan mata, kepalanya bersandar di bahuku, membiarkan segala beban hidupnya sebagai wanita karir yang sukses menguap begitu saja. Kami hanyut dalam arus yang sangat dalam, sebuah momen yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Di tengah gemuruh badai yang masih menghantam dinding ruangan, kami justru menemukan sebuah kedamaian yang sangat jujur. Suno, Ibu Sarah tidak lagi menjaga jarak. Jemarinya mencengkram ke mejaku dengan sangat kuat, seolah ia tak mau lagi kembali ke dunianya yang dingin. Tono, jangan biarkan ibu kedinginan malam ini. Bisikannya menjadi awal dari sebuah aksi yang melampaui batas yang pernah kubayangkan. Aku tidak memberikan jawaban lewat kata-kata, melainkan lewat aksi yang sangat tegas dan dalam. Di tengah remang cahaya ruangan ini, aku menarik tubuh Ibu Sarah hingga tidak ada lagi celah yang memisahkan kami. Sebuah penyatuan rasa yang lahir dari suka sama suka, tanpa perlu ada yang menyalahkan keadaan. Tanganku mulai bergerak sangat tenang, mengusap tengkuknya hingga ia sedikit mendongak, memperlihatkan sorot mata yang penuh dengan kerinduan yang sudah mencapai puncaknya. Ibu yakin dengan semua ini? Tanyaku dengan suara rendah. Kesepakatan batin yang paling jujur. Hanya kamu yang bisa membuatku seperti ini, Tono. Tolong, buat aku lupa siapa aku malam ini. Jawabnya dengan nada yang sangat dalam, membiarkan rayuan batinnya menguasai seluruh kewibawaan yang selama ini ia banggakan. Aku mulai mengangkat tubuhnya perlahan, membawanya menuju kursi panjang di sudut ruangan yang sepi ini. Di sana, aksi kami makin intens tanpa perlu banyak suara yang bisa merusak kesucian momen pribadi ini. Aku bisa merasakan setiap detak jantungnya yang berpacu kencang di dadaku. Sebuah ritme yang menandakan bahwa ia sudah benar-benar hanyut dalam arus yang kubangun. Tidak ada puitis yang berlebih, hanya ada gesekan kain dan nafas yang saling memburu di bawah naungan atap penginapan ini. Ibu Sarah mulai melepaskan ikat rambutnya, membiarkan helai demi helai rambut hitamnya jatuh menutupi wajahnya yang kini terlihat sangat emosional. Ia meraih kedua tanganku, menuntunnya untuk menjelajahi setiap inci kulitnya yang terasa sangat hangat dan lembut di bawah jemariku. Aksi ini bukan lagi sekedar pelarian dari badai, melainkan sebuah pengabdian rasa yang sangat tulus dari seorang wanita yang selama ini berasa kesepian di puncak kesuksesannya. Kami bergerak dalam sinkronisasi yang sangat natural, menikmati setiap detik perhatian yang sangat dalam yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Di dalam ruangan ini, aku merasa menjadi laki-laki yang paling berwibawa karena berhasil meruntuhkan tembok raksasa yang selama ini membentengi hati seorang wanita sehebat Ibu Sarah.
Kini, tidak ada lagi yang bisa menghentikan kami. Setiap sentuhan dan gerakan yang kami lakukan menjadi saksi bahwa di balik status sosial yang berbeda, ada sebuah tarikan batin yang tidak bisa dilawan oleh logika apapun. Kami terus tenggelam dalam aksi yang makin berani. Cahaya abu-abu mulai menyelinap masuk lewat celah jendela ruangan ini. Badai di luar memang sudah reda, tapi badai di dalam batin kami justru baru saja dimulai. Ibu Sarah perlahan duduk di tepi sofa sambil merapikan pakaiannya. Tatapannya kosong menembus kaca jendela yang masih basah. "Tono, kita pulang saja. Tidak usah ke tempat tujuan itu." Suaranya sangat rendah, monoton dan dalam. Aku tahu, setelah apa yang kami lalui di ruangan ini, tidak ada lagi yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Aku tidak membantah, hanya mengangguk pelan sambil mengambil kunci mobil di atas meja. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya yang masih terlihat sangat emosional. Aksi nyata yang kulakukan adalah berlutut satu kaki di depannya, lalu memegang kedua tangannya yang masih terasa sedikit dingin. "Apapun perintah ibu, saya jalankan," ucapku singkat tanpa banyak basa-basi puitis. Ibu Sarah menatapku dalam. Jemarinya membalas genggamanku dengan tekanan yang sangat kuat, seolah ia sedang mencoba menguatkan dirinya sendiri untuk menghadapi kenyataan di luar ruangan ini. Suka sama suka yang kami lalui semalam telah menciptakan sebuah ikatan rahasia yang tidak memerlukan penjelasan panjang lebar. Kami berdua tahu, kembali pulang adalah cara terbaik untuk mengunci rahasia ini agar tetap aman di bawah kendali kami. Saat kami keluar dari penginapan dan masuk kembali ke dalam mobil, suasana terasa sangat sunyi, namun penuh dengan getaran yang sangat dalam. Aku memutar kemudi, memutar arah mobil kembali menuju kota asal kami, meninggalkan tujuan awal yang kini terasa tidak berarti lagi. Di sepanjang jalan, Ibu Sarah lebih banyak diam, namun ia tidak lagi duduk berjauhan. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku saat saya sedang menyetir. Sebuah aksi yang menunjukkan betapa dalamnya kepercayaan yang ia berikan padaku sekarang. "Tono, kamu tahu kan kalau setelah ini hidup kita akan jauh lebih sulit untuk dipisahkan?" bisiknya pelan. Aku meliriknya sekilas, lalu fokus kembali ke jalanan. "Saya tahu, Bu, dan saya siap menjaga rahasia ini sedalam mungkin," jawabku dengan nada bicara yang berwibawa dan tenang. Rayuan batin yang kami bawa pulang ini terasa jauh lebih berat daripada perjalanan berangkat tadi. Tidak ada kata saling menyalahkan tentang kegagalan urusan bisnisnya. Gerbang rumah besar itu terbuka perlahan saat mobil yang kutumpangi bersama Ibu Sarah masuk ke halaman yang sunyi. Perjalanan pulang yang panjang ini berakhir tepat di depan pintu utama. Namun rasa yang tertinggal di dalam ruangan mobil ini tidak ikut berhenti. Saat mesin kumatikan, Ibu Sarah tidak langsung turun. Ia terdiam menatap setir mobil yang masih kugenggam erat. Aku tahu, setelah ini sandiwara di depan dunia harus kembali dimulai. Namun satu tatapan terakhir darinya sudah cukup untuk memberitahuku bahwa kunci hatinya kini ada padaku. Aku segera turun dan membukakan pintu untuknya dengan sikap formal, seperti seorang supir pada umumnya. Namun saat Ibu Sarah melangkah keluar, ia sengaja menjatuhkan kunci rumahnya tepat di depan kakiku. Saat aku merunduk untuk mengambilnya, tangannya menyentuh punggung tanganku dengan sangat dalam dan lama, sebuah aksi nyata yang menegaskan bahwa hubungan ini jauh dari kata selesai. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan tentang urusan bisnis yang terbengkalai, karena bagi kami, penyatuan rasa yang terjadi di ruangan penginapan itu adalah pencapaian yang jauh lebih besar. Suka sama suka telah mengikat kami dalam sebuah rahasia yang sangat privat, yang hanya akan kami simpan rapat di balik tembok rumah mewah ini. Ibu Sarah menatapku sekali lagi sebelum masuk ke dalam rumah. Senyum tipisnya mengandung rayuan batin yang sangat kuat, seolah ia sedang menghitung mundur waktu sampai ia memanggilku kembali untuk mengantarnya pergi. Di sini, di depan rumahnya, aku tetaplah Tono yang biasa. Namun di dalam hatinya, aku adalah pemenang yang telah menyentuh sisi terdalam dari hidupnya.
Zona Romantis adalah kumpulan dari kisah dan cerita-cerita romantis terbaru yang disampaikan dengan suara yang pas untuk menyentuh relung jiwa Anda semua hingga ke dasar batin yang paling dalam. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Tono dan Ibu Sarah, sebuah kisah tentang bagaimana badai bisa membawa dua manusia pada sebuah pengabdian rasa yang sangat jujur dan tanpa sandiwara. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang tidak kalah menggetarkan dan selalu menyajikan aksi nyata yang menggetarkan jiwa. Hanya di sini, tempat segala rasa bermuara dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Saya pamit undur diri, semoga kedamaian dan kehangatan kasih sayang yang jujur selalu menyertai setiap langkah dan malam-malam Anda semua. Malam ini dan untuk selamanya dalam pelukan rahasia yang paling indah.